Terus komputer. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Cak David yang telah memberikan kesempatan. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar. Baik. Saya awali dulu dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang bagi teman-teman semua. Terima kasih telah berkenan untuk menghadiri atau mengikuti acara Rebuan RBK pada sore hari ini. Sebelumnya, nanti saya akan sebelumnya perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dinul Qoyimah, saya salah satu pegiat di RBK. Nantinya saya akan menjadi moderator yang membawa diskusi pada sore hari ini. Kemudian saya juga tidak sendiri. Nanti saya juga akan dibersamai oleh dua panelis hebat, yaitu Mbak Yayum Kumai dari KHM dan ada juga Cak David seperti itu sebagai panelis. Kemudian di sini juga nanti saya akan dibersamai oleh narasumber hebat kita sekaligus penulis, yaitu Mbak Ridian Yasminta Waskara, yang nantinya juga akan menyampaikan terkait buku yang berjudul Perempuan Perkasa karyanya seperti itu. Nah, tanpa bertele-tele, tanpa panjang kali lebar, saya akan mempersilahkan kepada Mbak Yasminta untuk memaparkan bukunya sendiri itu seperti apa gitu. Kira-kira bagaimana sih cerita dari penelitian tersebut gitu. Terus mengapa sih bukunya itu berjudul Perempuan Perkasa gitu. Dan kira-kira apa sih tantangan sebagai antropolog perempuan gitu. Sepertinya hal tersebut itu sangat menarik untuk dikulik dan diulas seperti itu. Monggo kepada Mbak Yasminta, saya persilahkan. Tapi sebelumnya juga saya akan memperkenalkan dulu. Mbak Yasminta sendiri merupakan perempuan dari suku Bahan dengan ibu dari suku Jawa. Beliau sendiri merupakan aktivis lingkungan, peneliti, fotografer, blogger, sekaligus dosen di Jayapura ya Mbak. Kecintaannya pada Papua sekaligus keprihatinannya terhadap banyaknya stigma yang dilekatkan pada orang Papua, khususnya pada suku Korowai, mendorong beliau untuk melakukan penelitian sekaligus publikasi sebesar mungkin dengan harapan publik bisa melihat lebih jernih dan mendapatkan informasi yang benar tentang suku yang bernama asli Kolofu ini. Oke, baik. Sangat menarik ya pembicara pada sore hari ini. Kepada Mbak Yasminta, langsung saja saya serahkan waktunya kepada Mbak. Baik, wah saya langsung ini nih tampilkan bukunya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk teman-teman yang di bagian barat dan tengah dan menjelang maghrib untuk teman-teman yang ada di bagian timur. Alhamdulillah dikasih kesempatan untuk bisa berbagi sebenarnya dengan teman-teman di sini. Karena di tengah keterbatasan pengetahuan saya dan juga keterbatasan yang lain-lain, saya dikasih ruang gitu ya untuk teman-teman berbagi sebenarnya. Awalnya sebenarnya begini, buku ini ditulis dalam sebuah kondisi ya tadi seperti yang Mbak Dinul bilang, keprihatinan ya, dan merasa oke, enough is enough gitu. Dan ada juga perasaan, oke, saya harus speak up karena ini adalah kewajiban saya sebagai seorang peneliti, sebagai seorang ilmuwan, dan sebagai orang yang mungkin tahu tentang Korowai mungkin secara persis, secara ilmu pengetahuan, karena mungkin memang kalau di bagian pertama ini ada seperti pengantar dari Rupert Stutz, beliau adalah seorang profesor di Cambridge University. Beliau satu dari 3 peneliti dunia yang meneliti tentang Korowai, dan saya mungkin satu-satunya perempuan di dunia ini yang melakukan riset panjang tentang Korowai.
Jadi kenapa ini berangkat? Karena meledaknya itu mulai awalnya ketika ada satu film yang judulnya Lost in Papua. Itu saya dapatnya itu sekitar tahun-tahun 2008 ya. Nah itu cerita tentang bagaimana kanibalisme di Papua, bagaimana kemudian ada orang pendatang kemudian diperkosa oleh sekelompok kayak gitu ya. Dan saya merasa sebagai orang yang mungkin keluar masuk hutan Papua, saya merasa bahwa itu tidak seperti itu gitu. Mungkin ya saya nggak tahu, saya nggak se apa ya, Papua ini 3,5 kali luas Pulau Jawa dan 40 juta hektar hutan gitu ya, pasti memang masih banyak bagian yang belum dijelajahi. Tapi ketika kemudian orang mention Korowai, itu ada seperti luka dalam hati saya karena kemudian saya loh dari tahun 2003 ke sana berinteraksi dengan mereka dan baik-baik saja gitu. Kenapa kemudian ada film yang demi meraih sensasi, meraih keuntungan, itu terus kemudian mengatasnamakan suku yang bahkan mereka tuh nggak bisa membela diri mereka sendiri gitu. Nah, akhirnya saya ya menulis hasil saya terdorong ya, ayo udah harus nulis, harus speak up tentang Korowai karena kalau saya diam itu mungkin saya bagian dari kezaliman itu. Tapi juga kengerian kedua adalah saya sebenarnya sedang khawatir tentang kondisi hutan di Papua dan daerah-daerah, terutama daerah-daerah hutan di sekitar Korowai yang saat ini di Korowai itu seperti sudah dikepung lahan sawit ya. Jadi saya sedang berpikir kalau saya nggak ngomong, maka orang selamanya tidak akan pernah tahu Korowai. Orang selamanya akan menganggap bahwa ini cuma sekelompok masyarakat primitif yang justru harus dibangun dan harus dimodifikasi segala macam. Sehingga mungkin dalam waktu 10 atau 20 tahun ke depan kita akan kehilangan satu-satunya budaya rumah pohon yang tersisa di dunia. Pernyataan tentang masalah Korowai tinggal satu-satunya budaya rumah pohon di dunia itu ada dalam jurnalnya Profesor Rupert Stats dan ya sebelumnya memang dunia punya ada di Filipina dan ada di beberapa daerah lain dan itu semua sudah punah dan Korowai Kombai itu tinggal satu-satunya di dunia yang sampai saat ini punya budaya dan mereka masih tinggal di atas pohon. So, jadi ada merasa bahwa wah kita akan kehilangan berlian kita nih, permata kita nih kalau kemudian apa jadinya mau apa jadinya sebuah komunitas adat rumah pohon kalau nggak ada pohon gitu ya. Jadi ini semangat yang ada bahwa dan lain juga 2017 ada berita tentang kelaparan Korowai yang itu kemudian mohon maaf dimanfaatkan oleh pihak popularitas menggalang dana gitu ya. Padahal kemudian nanti di buku ini juga saya cerita Korowai itu seperti apa yang sebenarnya terjadi di sana. Bagaimana kemudian justru stigma yang kita berikan kepada masyarakat Korowai itulah yang memiskinkan dan membuat mereka menjadi masyarakat yang tidak percaya diri dengan apa yang mereka miliki. Dan itu impact-nya sampai pada beberapa ibu-ibu di sana itu menolak memberikan ASI kepada anaknya karena dengan alasan mereka merasa bahwa ASI itu nggak bergizi, lebih bergizi itu kasih susu botol. Tapi bukan masalah susu botolnya, tapi mereka lebih percaya bahwa botolnya itu yang ada magic di dalam botol itu. Sehingga biarpun botol itu cuma diisi dengan air putih, tetap anak akan punya gizi yang baik. Itu saya makanya salah di bagian ada di bagian terakhir buku mungkin ada lihat foto saya sambil bawa saya punya anak Raihan waktu itu umur 2 tahun. Saya bawa ke Korowai hanya untuk menunjukkan sama mereka bahwa walaupun saya orang kota, walaupun saya punya pendidikan tinggi, saya tetap memberikan ASI kepada anak saya sampai umur 2 tahun karena itu memang kewajiban sebagai seorang ibu dan itu dianjurkan dalam Islam. Jadi itu semangatnya untuk menulis buku ini dan memang ini adalah buku yang hasil dari sebuah riset yang sangat panjang dari tahun 2003. Saya ke sana waktu itu masih benar kalau ditanya kok bisa ke sana tahun 2003 apa dengan tim yang besar? Saya bilang tidak, saya sendirian dan saya waktu itu juga belum menyelesaikan kuliah tapi modal nekat mungkin apa perpaduan antara yang stupid and crazy gitu ya.
Jadi ke sana sendirian, terus kemudian hidup dengan mereka, berinteraksi dengan mereka, bahkan pada tingkatan tertentu yang mungkin beberapa teman yang agak ini merasa bahwa karena waktu itu ya tahun 2003 satu saya nggak punya nggak ada yang mendampingi saya nggak punya tim, saya pergi ke sana sendirian. Saya tinggal dengan mereka selama 6 bulan. Itu saya memang ketika saya mengambil data itu saya berinteraksi dengan menggunakan pakaian adat. Karena di saat itu mereka sedikit merasa takut dengan orang yang berpakaian tenun dari kain, karena mereka menganggap ini semua ada cerita di dalam buku ini yang saya ceritakan bahwa mereka punya istilah tentang laleo barang-barang dari luar itu disebut sebagai laleo, barang-barang setan, sehingga ketika mereka melihat kita menggunakan seperti ini mereka menyebut bahwa seperti pakaian mereka sebut laleo hal atau kulit setan. Minyak goreng mereka bilang lalio mail atau minyak setan, kemudian apa namanya beras itu lalio ho itu sagu, jadi sagu setan seperti itu. Ada situasi yang kemudian membuat mereka, terutama anak kecil itu betul-betul ketakutan melihat saya, dan saya nggak mau nakut-nakut jadi kayak apa ya Frankenstein yang nakut-nakutin anak kecil gitu. Karena waktu itu benar-benar selama 6 bulan saya betul-betul mengandalkan ingatan saya, kesan saya terhadap mereka, dan saya tidak membawa teori apa-apa ketika pertama kali berinteraksi dengan mereka, sehingga kemudian saya bisa mendapatkan pandangan yang pure dan murni tentang siapa mereka, apa yang mereka lakukan, bagaimana cara hidup mereka, apa sih akar dari nilai-nilai mereka, dan itulah yang membuat saya mencintai mereka dan terus kembali ke sana dari mulai tahun 2003 sampai sekarang. Insya Allah nanti April mau ke sana lagi nih, April tahun ini. Begitu kira-kira Mbak Dino, itu pembukanya. Oke, baik, Mbak. Terus tadi masih ada sedikit pertanyaan gitu, Mbak. Kira-kira tantangan jadi antropolog sendiri itu seperti apa gitu, Mbak? Apalagi antropolog perempuan gitu yang notabene memang tidak banyak di Indonesia gitu, Mbak. Tantangan pertama itu kita melepaskan diri dari ini dulu sih, perasaan takut. Kita membatasi seperti waktu ini ya cerita ya. Waktu pertama kali saya ditawarin ke sana itu benar-benar saya nggak punya referensi. Ini suku ini sebenarnya ada di mana? Saya nggak internet waktu itu tahun 2003 internet nggak ada ya. Ada tapi di Papua itu udah yang satu halaman tuh bisa dibuka, untuk halaman berikutnya bisa ditinggal ngopi dulu gitu. Nggak seperti sekarang. Nah, tantangan yang paling besar itu sebenarnya menaklukkan rasa takut dan stigma dan anggapan dan persepsi yang ada dalam diri kita sendiri dulu terhadap mereka. Sehingga kalau boleh saya kutip apa yang saya ngobrolin dengan Profesor Rupert ketika pertama kali beliau ketemu dengan saya dan membaca saya punya hasil riset waktu itu. Beliau bertanya, teori apa yang kamu gunakan? Saya bilang teori botol kosong. Dia tertawa sama, iya Prof, karena saya ke sana saya tidak membaca buku apa-apa tentang Korowai. Saya tidak tahu, karena waktu itu memang referensi tentang Korowai sama sekali nihil gitu. Ya sudah, saya ada saja terus ya mengosongkan diri, tidak mau, jangan berprasangka itu dulu, sehingga kemudian saya bisa seperti botol yang kosong bersih, ketika diisi maka air yang didapat juga hasilnya akan bersih. Yang tantangan kedua mungkin hijab ya, masalah hijab ya. Di Korowai itu kan melihat perempuan orang waktu itu ya orang menggunakan pakaian aja tuh agak aneh ya, apalagi kemudian datang dengan hijab, itu sesuatu yang buat mereka kenapa harus menutup dari ujung kaki sampai ujung kepala seperti itu. Bahkan sampai sekarang juga kadang-kadang terakhir kunjungan saya ke sana 2018 tuh ada beberapa orang tua yang tanya, oh anakku mungkin kok punya kepala sakit kah atau apa, tuh saya bilang oh tidak, ini saya bisa jelaskan itu, tapi justru ini sebenarnya akhirnya jadi sebuah
perjalanan yang cukup menarik. Karena akhirnya saya kembali mengenal Islam itu ketika saya ada di Korowai. Saya menemukan Tuhan itu ketika justru saya di Korowai. Saya memahami nilai-nilai di Korowai itu dengan melalui pendekatan Islam. Kenapa harus ada pemisahan ruang? Kenapa walaupun jadi orang Korowai itu ada sopan santunnya ketika menggunakan pakaian adat mereka ya. Walaupun mungkin menurut kita itu tidak berpakaian, tapi menurut kacamata saya itu mereka berpakaian karena memang itu yang disediakan oleh Allah. So pertama ya, tantangan pertama adalah persepsi yang keras, perasaan takut. Yang kedua mungkin ada apa ya, seperti ini ya, tapi itu tidak terlalu berat sih, seperti melihat kita dengan hijab itu memang menjadi challenge sendiri, tapi itu bukan yang paling besar. Yang paling besar itu justru kita sendiri, perasaan takut, stigma, persepsi yang sudah ada di dalam kepala kita sebelum kita ke sana. Seperti itu, Kak. Oke, ternyata tantangannya begitu luar biasa gitu, dan perjalanannya begitu luar biasa juga gitu. Maksudnya kayak untuk bertahan hidup di sana kan sepertinya itu tidak mudah. Apalagi benar-benar itu lingkungan yang baru, yang notabene-nya Mbak sendiri nggak tahu kondisinya seperti apa. Kemudian kenapa sih Mbak gitu kok diberi judul perempuan perkasa gitu? Kira-kira makna secara filosofisnya selain hal-hal yang mungkin tadi telah dipaparkan, apa sih yang latar belakang itu? Kenapa tidak mengambil judul lain secara garis luas gitu? Oke. Kalau wanita itu kan kesannya bukan Papua ya, karena kita di Papua biasa menggunakan perempuan Papua, bukan wanita Papua. Itu secara kata perempuan. Kemudian kenapa perkasa? Karena sebenarnya ingin menunjukkan gambar yang ini gitu bahwa di Korowai, di tengah stigma bahwa orang Korowai itu orang yang terbelakang, tinggal di hutan, nggak modern, tidak berpendidikan, dan banyak yang lainnya. Ternyata hari ini, detik ini, ketika semua nilai-nilai dalam konvensi CEDAW itu masih merupakan sesuatu yang kita diskusikan, salah satu contohnya adalah child free, itu di Korowai itu sudah dipraktekkan, bahwa perempuan Korowai itu merdeka dengan tubuhnya, perempuan Korowai itu bebas menentukan dirinya, mau menikah dengan siapa, bahkan menggugat cerai suaminya, yang dalam beberapa adat itu sangat haram gitu ya, nggak boleh banget. Tapi di Korowai menjadi hak perempuan. Iya, bahwa ada beberapa kasus kemudian seorang anak perempuan menikah terlalu muda, ketika kita dengar gitu ya, atau kemudian dia tidak mendapatkan akses pendidikan, itu bukan karena adat yang mengekang dia, tidak, tapi situasi di Korowai yang disebabkan oleh ketiadaan guru, ketiadaan tenaga pendidikan, ketiadaan tenaga medis, di sanalah yang menyebabkan mereka tidak memiliki akses untuk pendidikan. Tapi seandainya sekolah yang baik, guru yang memadai itu tersedia di Korowai, saya kira perempuan Korowai pasti punya hak dan punya akses yang sama dengan laki-laki Korowai. Jadi saya mengajak sebenarnya di buku ini untuk yuk melihat lebih dalam, jangan hanya menilai yang namanya modern itu hanya dari bangunan, seberapa tinggi bangunan yang dibangun, seberapa megah atau seberapa luas dan seberapa mulus sebuah jalan, tapi bagaimana mindset dan bukan hanya mindset, tapi bagaimana ide dan nilai itu diterapkan di dalam sebuah komunitas. Seperti itu. Oke, baik. Wah, ternyata luar biasa banget kisah di sana gitu. Jadi sepertinya wajib banget baca buku ini, dan pastinya nggak bakal nyesel kalau baca buku ini gitu. Saya pikir juga buku ini tuh memberikan pesan kuat gitu tentang kekuatan perempuan dan kemampuan untuk mengatasi segala rintangan. Selain itu juga dapat memberikan inspirasi kepada para pembaca gitu, terutama perempuan, untuk tidak takut mengejar impian mereka gitu tanpa terbatas oleh persepsi keadaan ataupun stigma-stigma di masyarakat gitu.
Oke, baik. Kemudian saya akan melanjutkannya kepada panelis selanjutnya, yaitu Mbak Yayum Kumai, untuk memberikan tanggapan terkait pemaparan atau apa yang telah disampaikan oleh Mbak Yasmin seperti itu. Pada Mbak Yayum, waktu dan tempat saya persilahkan. Selamat sore ya, Assalamualaikum. Beneran ya sih? Mbak Dian, aku ngefans banget. Please, aku ngefans banget. Aduh, kamu April kalau mau ke Korowai, aku kalau ada rezeki, kalau ikut boleh nggak sih? Boleh banget, boleh banget. Turunnya di mana? Di Merauke apa di Sorong? Kalau Mbak dari Jogja ya, Jogja atau Jakarta Mbak? Jogja. Dari Jogja Mbak langsung ambil pesawat ke Jayapura aja, nanti kita ketemu Jayapura. Habis itu dari Jayapura kita ke Bovendigul, naik pesawat. Habis itu baru dari Bovendigul kita naik pesawat kecil lain. Seru banget, seru banget. Kayak ngebolan. Aduh, sangat menyenangkan sekali ya kalau bisa ke sana. Insya Allah. Itu kalau ke sana tuh dari dari Jogja ya, dari Jogja ke Jakarta, Jakarta ke Jayapura, Jayapura ke Bovendigul, dari Bovendigul naik pesawat yang kayak kecil-kecil yang isi 12 orang lagi tuh ke Danau lagi atau ke Yani Rumah, habis itu nanti naik perahu, habis itu nanti jalan kaki. Siap. Wah, seru banget. Wah, Dian, aku suka banget tulisannya. Keren banget. Apalagi tadi Mbak Dian cerita soal apa? Laleo. Ya, Laleo, persepsi Iya, mereka. kalau di anak rimba kan ini ya, mereka takut pensil gitu. Karena dengan pensil lah tanahnya bisa diambil gitu. Bagaimana juga membayangkan Laleo bahkan dalam bentuk sagu gitu kan, sagu industri ya. Aduh, aku pengen ini deh biar ada, tadi disebutnya sama Dinul panelis, aku jadi berasa kayak ini deh, kayak lagi debat capres ya. Tapi aku ini deh, apa namanya, ngebahas aja biar kelihatan jadi ngilmiah gitu, Mbak. Biar kelihatan jadi seru aja. Ya, aku mau coba ngebahas ini. Aku suka dengan ya tadi Dinul udah nanya ke Mbak Dian gitu, kenapa disebutnya perempuan perkasa? Karena menurutku kayaknya konsep-konsep diskriminatif terhadap perempuan justru dibentuknya sama Barat. Justru kalau kita berkaca pada dasar kayak balik lagi pada budaya kita masing-masing kayak gitu kan, budaya kita kan ini ya berdasarkan tempat tuh akan sangat beda gitu. Bahkan kayak di Jawa Tengah dia punya daerah sendiri, Banten punya satu kosmologis budaya sendiri. Nah, kalau kita mau cari lagi tuh akar-akarnya, kayaknya yang namanya sebenarnya nggak sediskriminasi itu gitu, nggak kayak konstruksi Barat, bagaimana perempuan itu terdiskriminasi katanya. Gitu, dan aku pengen ngomong ini, kalau mau kita baca lagi, kalau kita mau kembali lagi pada akar budaya, sebenarnya perempuan tuh ini ya, penjaga bumi, the guardian of the earth gitu, penjaga bumi gitu. Nah, tadi tuh Mbak Dian juga udah, kan tadi Mbak Dian ditanya sama Prof. Robert ya, pakai teori apa nih? Apa? Rupert, oh iya. Ditanya pakai teori apa? Teorinya botol kosong. Lah iya, emang iya. Kan misalnya kalau kita ini ya, aku seperti melihat ini Bronislaw Malinowski, perempuan di abad 21, ngelihat Mbak Dian tuh kayak seru banget, makanya ngebayangin kayak dulu Malinowski pergi ke Pasifik 2 tahun di sana, hidup di sana sampai tinggal di sana, merasakan bagaimana orang Pasifik itu hidup gitu. Aku mendengar cerita Mbak Dian dan membaca buku Mbak Dian benar-benar ngerasain kayak gitu lagi gitu. Makanya aku suka, dan ketika kan kalau di scholar di Jawa gitu Mbak Dian, kayak di UGM, di UI itu tuh kayak kayak semacam udah anti gitu pakai antropologi klasik, Mbak.
kayak itu mah antropologi klasik. Sekarang tuh udah mentereng tuh. Kita tuh udah kayak zamannya post-truth kayak gitu-gitu, Mbak. Jadi tapi kalau mau dibaca lagi ternyata masih ada banyak daerah-daerah yang memang harus dibaca dengan cara-cara antropologi klasik seperti yang Mbak Dian lakukan gitu di Kroai. Gitu bahwa dia dibaca satu persatu, pelan-pelan diuraikan bagaimana budayanya, bagaimana dia dibaca secara bagaimana cara pandangnya secara emik ya. Gitu dan aku menariknya adalah bahwa ternyata antropologi klasik yang dibicarakan sama Mbak Dian yang ditulis itu juga bisa pakai paradigmanya post-truth misalnya feminisme gitu kan itu kan bukan post-truth ya tapi Oke, balik lagi ya. Ternyata antropologi klasik juga bisa dibaca dengan kacamata teori-teori kritis gitu kayak feminisme gitu. Karena di sini Mbak Dian bicara banyak. Nanti teman-teman yang belum baca silakan baca deh karena bagus banget beneran, keren banget, detail banget gitu. Aku jadi kayak membaca itu berkali-kali kayaknya nggak bosen deh. Gitu. Nah, tadi aku pengen ngebalikin lagi bahwa sebenarnya menulis sesuatu dengan antropologi klasik atau dengan dengan metode etnoscience itu tetap masih bisa dilakukan dan memang harus dilakukan karena bisa jadi itu jangan-jangan adalah gerakan tandingan. Karena kalau misalnya kalau kita ngebaca hari ini ilmu-ilmu sosial tuh dalam proses pembangunan ya. Ilmu sosial dalam proses pembangunan tuh sorry aku tuh kedistrak sama yang namanya Kevin Logan. Apakah dia ini sebenarnya adalah penyusup atau bisa kita remove di sini? Ya, aku pikir di remove aja. Oke, I wanna remove. Gimana caranya ya? Ini Mbak Dian, ini keresahanku selama ini sebagai anak ilmu sosial. Karena seakan-akan kita itu cuma jadi pemberi beban dari pembangunan. Karena ketika pembangunan pengen, kita harus bangun industri ini, kita harus bangun jalan raya, kita harus bangun bendungan. Tapi anak-anak ilmu sosial tuh selalu menyetop semua pembangunan itu dan selalu bilang, jangan bangun dulu, jangan bangun dhisik, dilihat dulu bagaimana kondisi masyarakatnya, apakah masyarakatnya oke, apakah ini melawan hak-hak masyarakat gitu. Ya itu jadinya kayak seakan-akan melawan pembangunan terus padahal kan kita tuh sedang cuman pengen ngomong apakah benar ini benar-benar yang dibutuhkan sama masyarakat. Sebenarnya kan anak ilmu sosial pengen ngomong itu aja ya. Sehingga apa yang dikerjakan dengan etnoscience itu sangat penting dan itu bisa jadi harusnya di setiap kelompok-kelompok masyarakat ada etnoscience-nya. Jadi ketika ada pembangunan mereka kayak tinggal buka aja dokumen itu kemudian bisa ngebaca langsung oh ya kayaknya ini harus jalan, yang ini nggak boleh karena ini berdasarkan cara pandang mereka nggak oke gitu. Gitu. Isunya lagi adalah sebagai kebanyakan anak kota mungkin tidak bisa, sulit ketika membaca buku Mbak Dian karena sulit untuk membayangkan bagaimana bisa makan tanpa harus pergi, tanpa harus beli beras maksudnya beli beras tanpa harus pergi ke warung nasi rames gitu karena kan kayak semuanya dilakukan dari nol ya, from zero gitu. Bagaimana harus pergi mencari sagu dulu, kemudian membelah sagu, mengolah sagu gitu. Tapi kan global kita tuh sudah terbuai oleh globalisasi dan modernitas gitu. Bagaimana dia ternyata yang didorong oleh globalisasi justru keseragaman. Nah, titik pentingnya menurutku kritik pada hari ini adalah itu, yaitu keseragaman. Bahwa sebenarnya harusnya globalisasi itu memberikan kebebasan, liberté. Kalau kita mau baca arti akar katanya lagi, liberté itu sebenarnya dari kata yang sifatnya tuh feminin. Jadi tuh liberté sama sekali dia bukan sifat yang justru mengokupasi ala maskulin gitu.
Itu dan dia harusnya tidak memberikan keseragaman, tapi kenyataannya globalisasi yang dilakukan hari ini, globalisasi ekonomi justru memberi keseragaman dan tidak memberi ruang tempat kepada teman-teman kayak di Korowai, di Anak Rimba dan di tempat-tempat lain. Gitu. Dan perempuan ya memang aku anggap sebagai ini penjaga alam tadi yang aku bilang. Nah, tadi Mbak Dian cerita soal Korowai, aku pengen cerita soal di Minangkabau, Mbak. Kayak sebenarnya di Minangkabau juga perempuan itu penjaga alam, sama kayak ceritanya bahwa kalau di Minangkabau dia punya kerekatan yang erat gitu dengan kelapa. Kayak segala kehidupannya itu melekat erat pada kelapa. Jadi kalau di Minangkabau itu kelahiran atau prosesi hamil sampai dengan kelahiran kalau di masyarakat itu kan selalu punya tempat khusus ya, yang itu tuh sakral gitu. Nah, kesakralan yang ada di dalam perempuan Minangkabau itu tuh diwujudkan pada upacara turun mandi kayak gitu. Nah, jadi kalau dalam upacara turun mandi, setiap perempuan yang habis melahirkan, anaknya itu dikasih upacara. Upacaranya adalah menanam bibit pohon kelapa. Yang udah kita tahu kan bibit pohon kelapa itu bisa hidupnya tuh puluhan tahun ya. Kayak gitu. Dan kenapa juga di Minangkabau itu sepanjang penglihatan kita pohon kelapa ada di mana-mana karena dia menjadi simbol bahwa setiap ada bayi lahir pohon kelapa ditanam kayak gitu. Dan aku dari Minangkabau gitu, bagaimana setiap aku pulang kampung nanti keluarga akan bilang itu pohon kamu sudah sebesar itu sekarang kayak gitu. Jadi dia seakan melambangkan usiaku sekian, pohonnya setinggi ini gitu. Menurut aku itu sangat sangat apa ya, sangat relate banget gitu dengan ini. Dan kelapa ada terjadi apa ya? Kelapa dipakai pada semua aspek kehidupan mulai dari makanan, obat-obatan sampai dengan pembangunan rumah gitu. Kayak gitu. Dalam perempuan Jawa yang kalau misalnya baca cerita mungkin teman-teman untuk membayangkan bagaimana perempuan Jawa itu bacanya cuma Kartini, bagaimana dia didiskriminasi. Tapi kalau kita mau baca secara holistik, perempuan Jawa justru punya tempat dalam kulturnya, dia punya tempat yang legitimatif gitu. Karena dia adalah yang menguasai semua pengetahuan tentang batik sampai dengan ini pemasaran batik itu justru dilakukan oleh perempuan Jawa dan itu yang dilakukan oleh perempuan gitu. Bahkan dalam suluk ya, suluk tuh ini kayak dokumen klasik gitu, kayak babat tanah Jawa terus ada suluk kayak gitu. Nah, dalam satu suluk tuh biasa menyebutkan bahwa ada disebutkan gitu bahwa perempuan yang sedang membatik itu seakan-akan dia adalah jelmaan Tuhan gitu. Sedang menjalankan apa yang dilakukan Tuhan, membentuk sesuatu, meng-creating sesuatu gitu. Nah, ini yang tadi aku bilang bahwa kuasanya perempuan Jawa itu mulai dari proses produksi sampai dengan proses pemasaran. Kalau misalnya ingat cerita Aisyah, sejarah Aisyah awal-awal dibentuk kan mereka bisa berdaya karena mereka menjual batik gitu. Jadi dia punya keberdayaan ekonomi gitu dan itu memang berakar kuat gitu dari kultur Jawa. Dan yang tahu soal ketahanan pangan itu perempuan. Yang dibilang orang hutan itu kalau misalnya kalau dalam pembangunan kan seakan-akan kalau orang yang tinggalnya di hutan, masyarakat desa hutan tuh nggak punya makanan gitu, harus kita bantu. Tapi sebenarnya yang kata Mbak Dian, supermarketnya tuh justru di hutan karena segala tanaman yang ada di hutan dan itu pengetahuannya adanya di perempuan. Jamur yang mana yang bisa dipilih, umbi-umbian yang mana, umbi-umbian yang ini nanti cara ngolahnya beda sama umbi-umbian yang jenis ini, kayak gitu. Jadi gitu kalau kataku ingin menguatkan lagi. Nah, untuk penutup sebenarnya poin yang kedua
kayaknya kita ini jadi apa ya, jadi PR teman-teman ilmu sosial gitu dalam banyak hal, yaitu menjelaskan konsep human rights secara antropologis gitu. Karena kan kalau misalnya kita pakai definisinya yang ala-ala barat yang dikeluarin sama PBB, itu tuh nggak relate gitu, banyak nggak relate-nya sama indigenous, sama masyarakat lokal. Nah, ini kayaknya PR kita semua di tengah globalisasi dan pembangunan yang masif ini. Gitu dari aku. Sekali lagi aku ngefans sama Mbak Dian. Kasih Dinul. Baik, Mbak Yayu. Wah, tanggapan yang sangat detail, jelas, terus ternyata membawa juga pandangan baru terkait perempuan di Minangkabau itu sendiri seperti apa yang jujur saya sendiri nggak tahu gitu. Ternyata juga ada sisi menarik juga dari adat Minangkabau itu sendiri gitu. Baik, kemudian lanjut ke panelis selanjutnya yaitu Cak David. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dian, Mbak Yayum, Dinul, teman-teman RBK, KHM, dan WA Green Muhammadiyah yang akhirnya kita menggelar obrolan ini. Di mata dua antropolog perempuan ini saya merasa sangat kecil ya. Merasa karya-karya riset ilmu politik itu nggak menantang, hanya di balik meja ya, sulit jadi balik meja ya, di depan komputer, kemudian di tempat-tempat yang nyaman bagi, ya istilahnya tidak membutuhkan energi effort yang besar, tetapi mungkin kita punya kedangkalan narasi akhirnya ya. Jadi intinya saya merasa bukan siapa-siapa kalau membaca riset-riset antropologi itu. Bahkan dalam banyak hal antropologi itu mencuri ruang-ruang yang seharusnya di riset ilmu politik, tapi dicuri oleh antropolog yang bisa di mana aja. Antropolog sangat portable ya. Sekarang di sudut-sudut Indonesia bisa, di perkotaan bisa, di tengah bencana bisa, bahkan ada buku yang ditulis seorang mantan pekerja di Wall Street lalu menjadi mahasiswa PhD, namanya siapa ya, nama belakangnya itu Ho ya, HOO. Judul bukunya Antropolog Goes to Wall Street, menceritakan bagaimana kepanikan orang, bagaimana orang bekerja dalam ketidakpastian. Saya ingin membandingkan bagaimana kerja-kerja antropolog yang saya tidak tahu ya apakah Mbak Dian itu mengidentifikasi dirinya sebagai antropolog yang tipe awal ya kan saya belajar ilmu politik tapi juga ada mata kuliah saya ambil itu antropologi politik di UGM ya. Dia di dalam cerita mata kuliah itu selalu mengidentifikasi riset-riset antropologi, selalu riset-riset yang di daerah pedalaman, ya mungkin sekarang bahasa gaulnya pemerintah ya 3T lah, kawasan 3T. Kawasan, kalau buku-buku antropologi SMA itu namanya daerah terasing, suku terasing. Nggak tahu nama sukunya apa, yang penting terasing aja. Kalau nggak primitif, terasing. Pokoknya kegagalan menjelaskan fenomena sosial, fenomena antropologi, lalu disederhanakan menjadi istilah daerah terasing. Sekarang istilah 3T juga sama, sebetulnya itu menutupi fakta. Dan tugas antropolog adalah membuka fakta, membuka sejelas-jelasnya seperti di bukunya Mbak Dian, sangat jelas dari banyak aspek ya. Dan yang paling membuat saya tertarik itu istilah hutan sebagai hipermarket ya. Saya pernah dengar beberapa tahun yang lalu ya, tapi jelas lebih dulu Mbak Dian menulis buku ini. Saya pernah dengar istilah, kalau nggak salah di film Watchdog ya,
Hutan itu sebagai kulkas ya, sebagai kulkas hidup ya, kalau tidak salah ya, kulkas raksasa lah. Saya lupa apa di buku Sakola Rimba juga ada ya, saya lupa. Kayaknya ya ada. Dan Mbak Dian membuat terminologi yang menurut saya sudah mentok ya, hipermarket ya, bukan supermarket lagi, hipermarket. Jadi sudah stoknya di sana, itu beda dengan konsep hipermarket dalam konteks modern. Artinya ada pemodalnya, ada produsennya, ada distributornya, tetapi dalam konsep hipermarket antropolog ini, itu sama sekali berbeda. Hipermarketnya itu tidak ada orang yang disebut pemodal, tidak ada orang yang mengendalikan harga, harga tidak ditentukan atau tidak terguncang oleh krisis moneter atau resesi global, nyaris tidak terdampak. Tetapi saya semakin galau sebetulnya. Itu kan cerita-cerita itu kan sepertinya sesuatu yang terancam. Jadi saya ketika membaca buku apapun lah, termasuk bukunya Mbak Dian itu, ketika melihat konsep-konsep ketercukupan, konsep-konsep kesederhanaan dalam masyarakat yang bernilai ekologis, itu saya selalu kepikiran, ini sangat rentan ya. Ini bentar lagi kena apa, di tepung sawit, bentar lagi ditambang, bentar lagi digusur. Jadi semakin dieksplor cerita-cerita seperti buku Mbak Dian ini, saya semakin kayak senam jantung gitu. Ini bentar lagi ada konflik, bentar lagi akan bentar lagi akan ada pemodal yang akan ada investor yang akan membongkar isi buminya, ambil emasnya, diambil hutannya diubah jadi monokultur, jadi sawit. Jadi kayak saya itu ada rasa syukur ketika karya-karya ini ditunjukkan, tapi saya juga berdebar-debar dalam artian apakah mereka akan bertahan, apakah mereka akan survive di tengah konteks ekonomi politik global, ekonomi politik nasional yang ekstraktif, yang gatel melihat gunung itu hijau dari jauh, gatel melihat air mancur itu indah, semua orang bisa mengakses, lalu kepikiran, oh kalau ini dijual sebagai wisata, dapat uang nih, sehingga harus dibuat akses berkelas atau bahasanya itu dibuat premium, misalnya apa namanya sukunya Mbak? Korowai. Korowai. Korowai itu nama suku sekaligus nama kabupaten atau Bukan. kecamatan. Jadi gini, nama-nama sebenarnya itu Koluvo sebenarnya. Korowai ini dikasih nama sama misionaris. Oke. Terus dia itu ada tadi dilihat di peta, jadi dia itu masuk ke wilayah adatnya itu masuk di 4 kabupaten. Okay. Dulu provinsinya provinsi Papua, tapi sekarang karena pemekaran dia masuk Papua Selatan kalau nggak salah. Jadi ini sudah Alright, oke. Ya, saya lanjutkan sebentar lagi. Nanti Mbak Dian respon ya. Yang saya menjadi galau, pokoknya buku Bu Dian ini sudah, menurutku sudah lengkap menggambarkan cerita dan menimbulkan kalau saya pribadi sebagai aktivis lingkungan, katakanlah begitu, menimbulkan rasa ini harus diproteksi. Ini harus area ini harus diproteksi, jangan sampai menjadi korban, next korban gitu ya, next kelompok masyarakat yang terdampak. Karena masyarakat adat adalah kelompok yang termasuk rentan. Jadi bukan hanya perempuan, bukan hanya anak, masyarakat adat adalah kelompok yang rentan. Sehingga perempuan dan anak di dalam masyarakat adat adalah kerentanan yang berlapis-lapis. Jadi berbeda dengan yang dibayangkan atau yang diceritakan Mbak Yayu, perempuan dan anak di kota mungkin
kerentanannya tidak sampai berlapis-lapis. Mungkin ada yang berlapis-lapis, tapi saya mengatakan kerentanan perempuan dan anak atau lansia, difabel di dalam konteks masyarakat adat adalah kerentanan yang berlapis-lapis. Jadi mulai dari kerentanan ketika ada bencana, ketika ada penggusuran, ketika ada krisis iklim, ketika ada ekspansi perusahaan. Jadi mereka akan mengalami banyak sekali kesulitan dan penderitaan yang dihadapi. Saya yang mungkin saya miss, tapi saya hanya sedikit sekali, saya membaca ini kan 2 kali. Kalau hari ini atau kemarin saya membaca secara sekilas, tetapi saya membaca itu, buku ini saya dikasih filenya itu sama Mbak Dian itu ya setahun lalu apa 2 tahun lalu ya, pada saat pandemi lah. Jadi obrolan buku ini termasuk yang sangat tertunda sebetulnya, sangat walaupun karya antropologi bisa selalu aktual ya, tergantung si antropolognya itu, karena kemampuan kreativitas membangun konteks, menceritakan dengan fenomena-fenomena sekarang saya kira juga sangat penting. Yang saya kurang banyak mendapat gambaran adalah tindakan-tindakan politik atau tindakan-tindakan pertahanan sumber daya alam itu. Apakah dalam konteks masyarakat adat itu, Korowai misalnya, sudah punya kemampuan membaca bahwa mereka tinggal di sebuah negara yang mengandalkan ekonomi ekstraktif. Apakah mereka itu punya kesadaran bahwa mereka akan dijajah, mereka akan menjadi korban dari skema pembangunan dalam tanda kutip atau skema peningkatan pendapatan negara ataupun bentuknya. Apakah mereka punya semacam prediksi bahwa kampung mereka itu akan mendapat bahaya yang ditimbulkan kalau dulu oleh kolonialisme, sekarang oleh mungkin PSN atau apapun ya. Atau mereka juga aware karena melihat masyarakat adat lain yang lebih dulu menjadi korban dari kebijakan politik misalnya Mbak Dian. Ya ini kan fenomena 2003 dan sekarang fenomena PSN akhir-akhir ini. Apakah ada sistem nilai, ada semacam kemampuan spiritual yang dimiliki oleh masyarakat tadi itu menghadapi persoalan di masa depan misalnya? Apakah ada sejenis ramalan-ramalan itu yang itu menjadi aware gitu ya? Kalau di Aceh itu kan, kalau dalam konteks tsunami kan memang ada tuh yang saya lupa namanya, di Museum Tsunami itu diceritakan. Mereka punya semacam warning yang itu diwariskan cerita itu, kalau tanda-tandanya ini ada apa, entah itu dari angin atau dari air yang surut ya, air surut itu digambarkan di dalam, bahkan ada gambarnya dalam tradisi atau cerita masyarakat Aceh ya, itu tandanya akan tsunami misalnya. Apakah tsunami-tsunami yang dihasilkan oleh kebijakan politik juga ada tanda-tandanya bagi masyarakat yang kuat secara spiritual atau mistis ya. Yang terakhir saya kira, saya tadi juga tertarik sih dengan istilah beras itu sebagai setan besar, setan kecil, apa istilahnya? Kaleo. Setan. Saya jadi teringat dulu waktu saya ya mungkin ini kekacauan saya ya, waktu punya anak kecil gitu, ketika lewat supermarket itu saya bilang itu rumah hantu gitu. Lewat amplas saya bilang itu rumah hantu gitu. Dan sampai sekarang anak saya 2 anak mungkin masih ingat ya, kalau ngelihat supermarket itu rumah hantu artinya sesuatu yang perlu dihindari gitu ya, modernitas yang mungkin ya nggak tahu ya, itu mungkin kalau menjadi anti, tadi Mbak Yayu menyinggung tentang globalisasi, penyeragaman, tempat belanja macam-macam itu,
menjadi orang yang tinggal di kota tetapi punya karakter-karakter nilai yang relate dengan masyarakat adat yang menghendaki hal-hal yang sifatnya lebih humanis, lebih ekologis, ya, kayak simbol-simbol bangunan kayu dan sebagainya. Mungkin saya juga punya pertanyaan untuk Mbak Dian yang terakhir. Apakah masyarakat Korowai itu ketika seseorang outsider mengatakan mereka itu suku primitif, apakah itu suatu yang bernada menghina atau apa? Hal-hal apa yang bagi mereka itu orang modern itu tidak mengerti mereka dan mereka merasa apa ya, orang luar itu nggak tahu tentang kami. Kami ini merasa fine-fine saja, tidak ada persoalan dengan cara hidup, sistem politik, sistem pemerintahan yang mereka jalani dan sebagainya. Banyak hal menurut saya yang intinya seorang antropolog dan muslimah kayak Mbak Dian, saya baru pertama ini sih berinteraksi dengan cerita-cerita. Biasanya sih antropolognya cenderung bahkan yang laki-laki yang muslim cenderung harus menjadi apa ya, bahasa antropologinya ya, being lokal apa going lokal ya. Jadi merasa harus menjadi bagian dari mereka, misalnya cerita tentang antropolog yang ya harus makan babi, harus makan daging anjing ketika mereka melakukan riset itu, saya personally saya kayaknya nggak sanggup gitu. Bisa nggak ya saya kayak gitu gitu. Kalau masih arak mungkin masih ya ini kayak minuman minuman lokal arak. Mungkin cerita itu mungkin masih make sense dikit. Tapi kalau harus mengkonsumsi babi, tinggal di sana 1 bulan, berarti makan babi selama 1 bulan, itu kayak tantangannya berat banget gitu ya. Tapi Mbak Dian malah sebaliknya, malah cerita merasa konsep keislamannya justru tumbuh pada saat berada di lokasi yang seperti itu menurutku ajaib banget gitu. Dan Mbak Dian pernah cerita itu ke saya ya, itu amazing banget gitu, bisa survive di dalam area riset yang ya penuh tantangan. Mahasiswa saya ya KKN di daerah yang banyak babi, banyak anjing aja berat gitu kan. Dosen pembimbingnya juga pusing gitu. Masuk rumah babinya datang semua, dikerumunin. Nah itu tentu saja saya tidak tahu Mbak Dian bagaimana bisa senekat itu. Apakah karena ya mungkin sudah mimpinya ya memang dunianya akan menjadi antropolog sehingga itu harus tanggung jawab sosial atau tanggung jawab akademik. Itu Mbak Dinur, pokoknya banyak hal yang bisa ditanya ke Mbak Dian sebetulnya. Oke. Baik, terima kasih kepada Mbak David. Kemudian selanjutnya untuk Mbak Dian sendiri, saya persilahkan untuk menanggapi balik terkait jadi tanggapan dari Mbak Yayung maupun dari Kak David. Iya, wah, saya kok jadi merasa seperti apa ya, GR sendiri gitu ya. Wah, ketemu dengan Mbak Yayung saya tuh justru baru, oh antropologi klasik ya, gitu-gitu. Karena memang saya seperti apa ya, mungkin hanya seperti lebih pada awalnya tuh hanya seperti merasa bahwa saya harus lebih mengenal diri saya gitu. Dan Papua itu bagian dari diri saya. Sehingga waktu itu belum terkotakkan bahwa ini teori ini dan teori ini sebagainya. Walaupun oh ya ini antropologi of happiness yang selalu berusaha melihat sisi positif dari sebuah budaya seperti itu ya. Ya itu tadi mungkin lebih banyak kepada pengalaman masa kecil gitu ya, yang saya tuh kecil kan di Jogja ya, terus kemudian
Saya lahir di Papua, terus kemudian sampai kelas 4 SD itu di Manokwari, terus dulu kan masih sistem Caturwulan, jadi kayaknya kayak Caturwulan ke berapa gitu saya harus pindah gitu. Jadi ada yang mengalami shock kultur, kemudian selalu ditanya, kamu di Papua nggak pakai baju ya? Kamu kayak gitu, jadi yang, hah? Kok saya kemudian dalam hati sebenarnya kamu menganggap dan kemudian ketika ke Korowai gini, seperti jadi akhirnya bukan upside down, tapi gini, kayak gimana ya, kita memandang orang lain itu asing, tapi orang lain juga memandang kita asing gitu ya. Jadi itu situasi yang kemudian mungkin membentuk buku ini akhirnya. Membentuk saya menulis ini, dan kenapa akhirnya menulisnya pun dengan ala-ala blogger yang tidak banyak menggunakan istilah antropologi dalam, karena ini tujuannya memang untuk publik supaya bisa dibaca dan dimengerti oleh sebanyak mungkin orang, dan enak juga dimengerti oleh orang-orang yang bukan dari kalangan antropologi, dan mungkin juga lebih mudah dicerna dengan foto-foto dan sebagainya. Ya, saya suka sekali layoutnya, bagus banget. Layoutnya itu hidup. Saya suka banget, ini hebat yang melayout. Stok foto berarti dari Mbak Dian semua? Ya, ya. Kalau ada fotografer yang ke lokasi? Enggak. Ini juga Wow. hikmah dari kunjungan ke Korowai itu adalah tahun 2003 itu kan. Berarti pakai kamera apa kok bagus sekali? Ini bukan promosi kan. Ini apa? Yang ini saya pakai Lumix. Tapi justru yang dari atas itu saya justru pakai handphone. Jadi pakai handphone ya. Jadi 2003 kan handphone 2003? Enggak, ini sebagian foto-foto baru. Oke. Foto-foto baru, iya. Kalau yang ini 2 ini foto-foto baru, tapi ada beberapa itu memang foto-foto yang lama seperti itu. Oke. Nah, hikmah dari ke Korowai itu salah satunya adalah akhirnya terpacu untuk belajar fotografi. Mbak Yayum, ini bandaranya ini. Bayangin ini, di Korowai tengah hutan itu ada lebar ini gitu ya, yang bisa didaratin pesawat berbadan lebar sebenarnya. Cuma ya itu tadi ternyata memang untuk kepentingan penambangan emas. Nah, terkait seperti yang Mas Effendi tanyakan, sebenarnya orang Korowai itu mereka tidak ada seperti warning dengan istilah lalio gitu ya. Dan memang akhirnya barang-barang yang lalio itu benar-benar menjadi seperti barang-barang setan yang menghisap kehidupan masyarakat Korowai, karena ketika mereka ingin membeli barang-barang itu kan satu, harganya sangat mahal, yang kedua ketika terjadi ketergantungan, mereka nggak pede lagi dengan apa yang mereka miliki, akhirnya mereka ya seada-adanya. Tadi yang seperti saya ceritakan, susu ya. Mohon maaf, kalau program pemerintah itu kan untuk peningkatan gizi, kasihlah susu bayi, susu formula ke ibu, untuk bayi-bayi di puskesmas, bantuan susu, biskuit dan sebagainya. Katanya untuk peningkatan gizi. Sehingga ada persepsi yang kemudian terbangun di masyarakat, karena itu terus ya, seolah-olah ini barang ini yang paling baik gitu. Nah, pertanyaan saya di buku ini adalah, terus mau sampai kapan barang ini akan tersedia terus? Yang terjadi di Korowai itu kan, untuk kita mengirim barang-barang itu kan mahalnya, naudzubillah min dzalik. Terus ketika nggak ada, akhirnya apa? Masyarakat ya udah seolah-olah enggak, kayak mereka udah nggak pede nih bahwa seorang ibu ASI itu cukup untuk bayi. Mereka berpikir, oh yang bagus itu adalah susu formula. Karena apa? Di dalam botol itu ada magicnya. Terus kemudian ketika susu nggak ada, mereka isi itu dengan air putih. Air dari sungai bahkan. Kebayang nggak bayi umur 3 bulan cuma dikasih air putih? Itu yang kemudian pergeseran pola konsumsi itu yang kemudian akhirnya menggiring masyarakat Korowai pada kasus mungkin malnutrisi dan sebagainya. Saya kemudian mengkritisi, kenapa bukan justru dikuatkan dengan perempuan Korowai mungkin
tidak boleh memakan makanan yang berpatil, ikan yang berpatil, atau binatang seperti babi hutan yang ada taringnya. Tapi kan dia bisa, proteinnya bisa dari kacang-kacangan, dan kacang tanah tumbuh sangat subur di Korowai. Itu yang kenapa tidak dikuatkan? Kenapa kemudian peningkatan gizinya harus biskuit gitu ya? Padahal kan kemudian dengan apa namanya sagu, dengan ikan, dengan itu justru lebih bagus. Saya pernah diskusi dengan almarhum dokter Saat, dokter senior sekali. Tahun lalu beliau sudah berpulang, Dokter Gunawan. Riset beliau itu tentang apa namanya antropologi medis, dan salah satu hasil riset beliau menyebutkan bahwa DNA orang Papua itu tidak bisa mengolah glukosa di dalam padi-padian. Itulah alasan kenapa Tuhan menumbuhkan sagu dan bukan padi dan gandum di Papua, karena apa namanya sagu itu tidak rendah kadar glikemiknya. Nah, Korowai sebenarnya sudah mulai warning itu, dan kemudian orang-orang tua di Korowai mereka yang sudah pernah datang ke Jayapura melihat terjadinya konflik lahan dan beberapa daerah-daerah lainnya di Merauke dengan Mive dan sebagainya, mereka sudah bilang kepada anak-anak mereka bahwa tanah nggak boleh dijual. Nah, ada warning seperti itu sekarang. Yang kedua, mereka juga bilang ke anak-anak mereka bahwa karena ini pemilikannya komunal ya, jadi tidak dikuasai oleh satu. Karena Korowai itu cukup unik. Cukup uniknya karena begini, mereka ternyata tidak memiliki sistem kepemimpinan tradisional tetap. Jadi salah besar kalau dibilang di Korowai itu ada kepala suku, di Korowai itu ada panglima perang, itu salah. Dan justru sebenarnya orang Korowai harus bangga dengan itu. Ketika di seluruh dunia itu masih merasa bahwa untuk menegakkan hukum itu harus ada badan, atau harus untuk masyarakat itu bisa berjalan itu harus ada leader gitu ya. Tapi masyarakat Korowai baik-baik saja. Kami tidak perlu punya leader. Kalau kami punya masalah, kami akan selesaikan antar keluarga, antar rumah tangga seperti itu. Hukum tetap bisa berjalan. Hukum jalan karena adanya kesadaran seperti itu ya, bukan karena ketakutan. Ini yang apa ya, sudah di warning sama orang-orang tua di Korowai tentang situasi lahan di sekitarnya. Tapi juga ada satu, sabar ya, sudah ya ini si kecil biasa, Ibu. Dia mau nonton YouTube. Jadi kita aja sih. cemong. Oh. Halo. Yang ini yang belum ke Korowai, yang satunya yang udah ke Korowai ya, yang abangnya. Wah, Jadi berarti sudah pernah tidur di rumah pohon? udah yang ini, yang abangnya nih. Hebat. Calon ilmuwan tuh semua. Aduh. Jadi abang turun dulu nak. Anak-anak hebat. Amin ya Rabbal Keren. alamin. Kalau ini pas COVID jadi belum sempat ke Korowai. Nah, jadi apa ya, kembali ke situasi tanah. Yang menarik gini, ini juga saya baru sadari beberapa bulan lalu, ternyata sistem pewarisan itu dia kayak zigzag gitu. Jadi anak bungsu dia mendapatkan warisan juga dari ibunya, begitu. Jadi dia memang tidak ini ya, perempuan itu mungkin tanahnya itu tidak bisa diakses penuh, tapi dia bisa wariskan itu ke individu perempuannya. Mungkin dia hanya punya hak pakai, tapi dia bisa menurunkan itu kepada anak dia yang bungsu, dan itu terserah dia mau ngasih ke siapa. Sehingga ini saya pikir akan menjadi sistem pertahanan yang positif. Ketika seorang perempuan merasa, oh anak saya yang ini punya potensi buat menjual nih, atau anak yang ini punya potensi buat merusak nih, dia bisa memilih kepada siapa hak pakai itu diturunkan. Seperti itu.
Dan karena Korowai tidak memiliki sistem kepemimpinan tetap, yang ada hanyalah sistem kepemimpinan tidak tetap ketika terjadi ritual pesta ulat sagu, maka sebenarnya keputusan untuk menjual tanah atau mengalihfungsikan lahan itu sebenarnya harusnya bersifat komunal. Justru yang saya khawatirkan adalah sebenarnya seperti kata Om David, itu justru orang persepsi dari luar. Ada istilah seperti mau menggampangkan, dan itu saya lihat di beberapa kasus di Papua, orang luar, investor ya, mereka dengan segala bujuk rayu dan kelebihan yang mereka miliki, mereka hanya sistem gampang aja. Nih ketemu dengan satu orang, oh ya udah si ini aja yang tanda tangan, nih keluarga ini aja yang tanda tangan, nanti kemudian dia itu bekal tanda tangan itu yang dipakai buat ngurus izin. Padahal pihak yang berwenang mengeluarkan izin pun tidak, ada tank ya, tidak paham bahwa di Korowai dan di beberapa tempat lain di Papua, tanah itu tidak dimiliki oleh satu individu. Dia harus dimiliki oleh dan diputuskan oleh penggunaannya, pemanfaatannya oleh berbagai individu. Nah, saya kira gini, mungkin tugas sosiolog, antropolog, mungkin juga orang-orang yang berkecimpung di advokasi maaf ya, ada iklan. Anak-anak. Ya. Jadi dia kita harus berani ngomong bahwa jangan hanya percaya pada satu sumber ya yang bilang bahwa oke, Papua itu kepala suku. Terus kemudian jadi semuanya diatur kepala suku. Terus ada juga media yang kita juga harus ajak komunikasi, karena saya sekarang sedang melakukan, mohon izin Mas David, Mbak Yun, dan Mbak Dinul serta teman-teman sekalian, saya sekarang sedang melakukan riset panjang tentang relasi perempuan dan kekuasaan. Ternyata seperti yang Mbak Yun bilang bahwa memang di banyak tempat tuh perempuan adat sebenarnya mereka sangat berdaya, pun di Papua. Tapi narasi yang dibangun di media itu adalah bahwa perempuan Papua itu sangat terbelakang, sangat tertekan, sangat tidak berdaya, dan sangat yang lain gitu. Nah, sangat tidak powerful, sangat tidak punya hak apa-apa. Nah, ini justru yang membahayakan. Sangat membahayakan situasi ekologis, hak masyarakat adat, kemudian kekuasaan perempuan, karena ya orang kota sekali lagi, udah kita ngomong aja dengan bapak-bapaknya, selesai urusan. Padahal perempuan sebenarnya dari hasil riset saya di beberapa tempat di Papua ya, itu justru bahkan keputusan perang itu sebenarnya nanti terakhirnya di perempuan. Seperti itu. Iya, mungkin bukan secara langsung ya, tapi seperti ini. Izinkan saya cerita, di beberapa suku di pegunungan itu kalau mereka mau perang adat, mereka akan tanya ke perempuan, karena perempuan yang bikin kebun, mereka akan tanya, bagaimana kalian punya hasil kebun, sudah panen kah? Kalau sudah panen, ini hasil panennya bagus kah tidak? Berapa lama dia bisa, kalau kita perang 1 bulan, 2 bulan, kira-kira kamu tidak bikin kebun itu bisa bertahan kah tidak? Seperti itu. Jadi kan sebenarnya ketika perempuan bilang, oh jangan, kami belum panen, atau oh jangan, kami punya hasil kebun kali ini tidak begitu baik, berarti kan kemudian para lelaki itu akan menahan diri, oh jangan perang dulu nih, situasi dapur belum aman, seperti itu ya. Nah, itu sebenarnya bisa menjadi kekuatan ya, dan itu yang memang harus dipublikasikan ke di seluruh media, bahwa ya ketika ada tawar-menawar tentang tanah, itu perempuan benar-benar harus ditanya, harus dilibatkan. Tentu kemudian dalam proses yang sedikit ribet, karena contoh di beberapa daerah itu perempuan nggak boleh masuk di rumah-rumah adat, terutama kalau dia lagi menstruasi. Tapi kan
mereka itu yang bisa sistemnya menjemput bola kan harusnya. Cuma kembali lagi mau atau tidak kita ini, suka atau tidak. Itu juga menjawab kekhawatirannya Mbak Iyum yang seolah-olah kok kita orang ini sebenarnya enggak kok. Saya bilang ini, kita orang sosial, kita orang antropolog, kita orang itu sedang berusaha mencegah konflik yang nanti cost-nya akan jauh lebih besar ketimbang oke, mungkin sekarang jauh lebih murah main hantam romo aja, tapi tahu-tahu di belakang ada konflik dan biaya untuk menyelesaikan konflik itu akan jauh lebih besar dibandingkan biaya untuk mencegah. Itu tanggapan saya itu, Mbak. Monggo saya kembalikan. Baik, terima kasih Mbak Jian, tanggapan yang sangat luar biasa. Sebelumnya ini ada yang bertanya dari Mbak Siti, kira-kira mau disampaikan secara langsung atau cukup di room chat saja. Dan saya ingatkan juga, saya ada informasi juga bagi tiga penanya yang lebih awal gitu akan mendapatkan bukunya secara langsung dari Mbak Dian gitu, secara cetak. Baik, Mbak, saya Zaim yang bertanya di kolom chat. Mbak Dian, boleh dong diceritain bagaimana pengetahuan perempuan di Korowai terkait dengan persalinan gitu. Kalau tadi Mbak Dian bercerita tentang pemberian ASI itu tidak lebih penting atau susu itu lebih utama gitu ya, karena ada botol susu. Saya pernah mendengar cerita dari teman-teman yang pernah riset di Indonesia bagian timur itu malah lebih parah lagi, katanya minuman kopi itu loh Mbak, itu kan coklat ya, kayak misalnya kalau di Jawa atau di sini kita minum tuh energen, itu lebih bergizi daripada ASI katanya. Jadi itu miris gitu ketika mendengar cerita teman-teman yang pernah riset di sana gitu. Nah, saya penasaran bagaimana ketika ada perempuan yang mau melahirkan, kemudian apakah di sana pastinya kan punya pengetahuan ala masyarakat Korowai gitu loh Mbak, yang non medis gitu. Karena saya membayangkan ketika Mbak Dian tadi berangkat misalnya naik pesawat gitu, jauh banget dan medis itu nggak begitu mumpuni di sana gitu. Kalau bayangan saya itu kan di hutan ya gitu. Kalaupun ada puskesmas atau apa istilahnya itu tenaga kesehatan tuh tidak secanggih di kota gitu. Itu aja sih Mbak Dian. Terima kasih. Saya penasaran dengan cerita persalinan yang ada di sana. Ini freezing atau gimana ya? Oh, aku dengan Mbak Yuyum, oke. Yang lain? Oke Mbak, boleh jawab aja Mbak. Oh iya, siap. Mungkin lagi nge-freeze. Oke. Mbak Siti mudah-mudahan bisa mendengar saya. Terima kasih, saya langsung tanggapin. Ya, memang di Korowai itu ya pasti ya Pak, mereka punya pengetahuan tradisional dan mereka memang punya sistem seperti sistem KB tradisional yang membatasi bahwa anak itu hanya sampai 3 gitu ya, karena mereka percaya bahwa kalau makin banyak anak tuh perempuan akan cepat tua dan mati seperti itu. Mereka itu punya rumah sendiri, jadi ada kenapa akhirnya hutan jadi sangat penting karena ada rumah utama yang mereka tinggal, terus kemudian ada yang ini nih di layar ini adalah enggil atau rumah pesta, ini yang satu-satunya yang betul-betul di atas tanah. Sementara kemudian ada rumah melahirkan, dia bentuknya panggung tapi dia tidak terlalu tinggi gitu ya, mungkin sekitar 2 meteran, karena di bawah panggung itu mereka akan siapkan seperti
kayu, sehingga mohon izin perempuan Korowai itu ketika melahirkan dia tidak tidur atau setengah ini, tapi dia jongkok sambil berpegangan gitu. Kenapa saya tahu persis itu karena 2003 ketika saya ke sana ada proses melahirkan di perempuan Korowai dan saya terlibat di sana untuk proses itu seperti. Nah, memang ketika lahir mereka yang tradisionalnya ya mereka akan menggunakan tumbuhan tradisional untuk mengobati sang ibu, terus kemudian yang menarik buat saya itu justru sebenarnya daerah tempat di mana tali pusar dan ari-ari itu ditanam itu akan menjadi tempat pamali pribadi dari si anak. Jadi saya nggak boleh mengambil sagu, menebang pohon, dan seandainya itu di dekat sungai maka saya nggak boleh memancing ikan dari daerah tempat tali pusat saya ditanam. Seperti itu. Jadi tempat tali pusat saya ditanam itu menjadi daerah pamali pribadi saya. Katakanlah kalau Mbak Yayum juga di sana lahir dan tali pusat itu jadi ada spot-spot tertentu. Jadi sehingga selain ada spot umum yang menjadi tempat pamali orang Korowai secara keseluruhan, tapi ada yang ditambah itu adalah tempat-tempat spot-spot yang pamali untuk diri pribadi ya. Tapi untuk orang lain boleh, tapi untuk dia tidak gitu. Nah, yang lain adalah sebenarnya ada satu praktek yang namanya FIFU. Mereka kemudian untuk membatasi jumlah anak karena mereka tidak mau punya anak lebih banyak, sehingga memang anak terakhir itu ketika dia ingin melakukan ritual FIFU mungkin kedengarannya seperti agak sadis ya, mereka harus membunuh anak yang terakhir gitu. Terus ada 2 orang anak yang kalau seandainya ada persepsi juga ada anggapan bahwa kalau anak itu lahir kembar maka anak yang kedua itu adalah anak setan sementara anak pertama adalah anak manusia. Jadi anak kedua yang harus diselesaikan seperti itu. Akan tetapi saya sebenarnya ada ya mudah-mudahan lah doakan saja kalau ini saya pingin banget nulis cerita di balik kejadian-kejadian di balik buku perempuan terbitnya buku perempuan perkasa ini bagaimana kasus-kasus saya temui bahwa ketika saya ke Korowai 2003 saya ketemu dengan seorang ibu anaknya namanya Robert dan Diana. Ini mereka sudah kenal agama Kristen sehingga punya nama-nama baptis. Nah, ketika saya ke sana dia melahirkan bayi kembar, laki-laki dan perempuan. Kemudian dia harusnya kan kalau di masyarakat mereka anak yang kedua lahir itu yang harusnya dibunuh karena dianggap itu dia adalah anak setan ya. Tapi ibu ini dia lebih memilih untuk menyelamatkan anak keduanya dan menyelesaikan anak yang pertamanya. Karena dia berpikir, saya mau ambil anak pertama saja laki-laki, karena dia lebih suka anak laki-laki, seperti itu. Ini menjadi sebuah kasus yang miris, tapi juga saya belajar bahwa kembali perempuan Korowai itu ternyata sangat powerful untuk menentukan kehidupan. Saya mau punya anak berapa, saya mau milih anak yang mana, itu semuanya tergantung pada dia gitu. Suami atau keluarga suami itu sama sekali tidak punya hak untuk ikut campur terhadap apa yang dilakukan pada saya dan tubuh saya. Nah, itu pengetahuan menarik di Korowai seputar melahirkan sih Mbak Siti, dan yang lain itu memang seperti ada pantangan-pantangan tentang makan. Terus yang tadi saya cerita bahwa di Korowai itu perempuan Korowai ketika lagi hamil dan lagi melahirkan atau lagi menstruasi atau nifas mereka nggak boleh makan ikan yang berpatil. Tapi kan di sungai Korowai yang terjaga itu kan bukan cuma ikan lele gitu, ada ikan-ikan yang lain, ada udang, ada macam-macam gitu ya. Terus
di Korowai memang nggak boleh makan daging binatang buruan karena takutnya nanti bukan membawa sial bagi pemburu, tidak, justru mereka mau protek perempuan dan bayi karena biasanya mereka berburu itu menggunakan mantra. Tapi sorry, ini mumpung saya ingat ya, saya itu kok waktu habis dari Korowai terus saya nonton film Avatar, saya itu kaget karena film Avatar yang lama ya, yang dia masih berburu, bukan yang di Aqua-nya itu ya. Itu dia kan ada yang ngucapin mantra kan yang waktu habis ini memanah, itu kok mantranya sama persis dengan mantranya orang Korowai. Jadi saya lagi, apakah ini penulisnya sudah pernah ke Korowai atau gimana? Karena kurang lebih mantra di Korowai itu juga ada yang kayak begini. Ketika dia selesai mau melepaskan panah, terus kemudian dia ambil binatang buruan, dia akan bilang, terima kasih karena kamu sudah memberikan hidup kamu kepada saya, dan sekarang diri kamu adalah bagian dari diri saya, ruhmu akan tenang di sana. Kayak gitu. Jadi saya bilang, oh, apakah ada penulis dari sana yang sudah pernah ke Korea? Saya kurang tahu. Tapi ya ini sekilas info aja Mbak Siti, iklan. Tapi ya tadi yang soal melahirkan seperti itu ya. Ada mereka juga punya tumbuhan-tumbuhan sejenis tertentu yang ketika mereka minum, mereka akan kemudian istilahnya kandungan jadi kering seperti itu. Jadi mereka juga nggak akan punya anak lagi gitu ya. Atau mohon maaf, kalau suami mereka ada yang nakal, mereka bisa kasih ramuan tertentu sehingga suaminya nggak bakalan perkasa lagi. Itu ada, mereka punya pengetahuan itu. Nanti lah next time baru kita cerita lagi. Jadi perempuan Korowai, laki-laki kalau mau ke sana hati-hati aja. Saya kembalikan Mbak. Baik, wah ternyata diskusi yang sangat menarik ya. Mungkin selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi dari peserta. Jika ada pertanyaan lagi, saya masih membuka 2 pertanyaan. Oh, ada pertanyaan ternyata di room chat dari Iktamar Muhammad. Saya bacakan ya, Mbak. Maaf, saya izin untuk bertanya. Saya justru tertarik dengan bagaimana pengaruh misionaris Kristen terhadap masyarakat Korowai. Meski begitu, masyarakat di sana tetap menjalankan ritual adat mereka dan mungkin menurut saya belum tampak dalam buku ini terkait pengaruh misionaris Kristen tersebut. Kurang lebih pertanyaannya seperti itu, Mbak. Monggo bisa dijawab. Terima kasih tadi Mas Iktamar ya, Mas Iktamar. Ada beberapa tokoh seperti Trevor Johnson dan juga ada apa namanya ini, Peter Jan de Vries. Peter Jan de Vries ini mereka kan sudah 2 generasi di Korowai. Orang Korowai memang cukup unik karena mereka sejak tahun 70-an berkenalan dengan agama Kristen. Misionaris datang ke sana, masuk, dan kemudian melakukan interaksi yang positif dengan masyarakat Korowai. Ya, mereka, saya lihat ya, ini penilaian saya pribadi, saya lihat mereka pergi ke gereja, ke apa namanya, mereka juga bahkan sekarang misionaris, saya diskusi dengan Peter Jan de Vries, mereka sedang menerjemahkan Alkitab dalam bahasa Korowai seperti itu supaya mungkin lebih mudah dipahami oleh orang Korowai. Tetapi yang saya lihat memang agak gimana ya, agak susah untuk melepaskan itu karena contoh kasus orang Korowai menganut poligami, sedangkan poligami, sedangkan di ajaran Kristen hanya mengenal satu pernikahan, 1 kali pernikahan ya, dan itu agak susah gitu untuk diterapkan di Korowai karena pernikahan untuk orang Korowai itu juga menjadikan seperti relasi ya. Memang idealnya adalah di Korowai 1 suami 1 istri dengan anak-anak.
Tapi ada beberapa kasus termasuk orang tua angkat saya, Bai Lom Dayo itu punya 2 orang istri dan sebenarnya itu kan kalau dalam iman Kristen sebenarnya nggak boleh ya. Nah itu pengaruh yang lain dalam kehidupan masyarakat Korowai saya lihat sih seperti pendidikan ya, orang Korowai mereka harus diakui suka atau tidak suka justru yang bergerak di sana untuk pendidikan dan kesehatan bergerak aktif di sana itu rumah klinik Siloam dan juga ada sekolah gitu ya. Nah, tetapi sekali lagi memang dan saya rasa itu bukan hanya terjadi di Korowai gitu. Saya lihat di beberapa suku-suku lain di Papua juga seperti itu gitu. Dan saya kira juga mungkin ada di Jawa juga ya Muslim tapi kemudian menganut kejawen dan sebagainya. Kalau saya sendiri kemudian mencoba melihat ini secara di tengah-tengah ya, bahwa pengetahuan itu sebenarnya diajarkan bukan ketika kita lahir, tapi ketika kita mulai 0, sekian mili bertumbuh dalam rahim ibu kita. Emosional kita, pengetahuan kita, knowledge kita, itu sebenarnya bagian dari DNA kita. Ada pernah dengar istilah ini nggak sih? Kita adalah apa yang kita makan. Ya itu karena memang ketika seorang ibu hamil dia berinteraksi sangat intim dengan anaknya dan bukan hanya menyalurkan gizi tapi juga emosi dan pengetahuan sebenarnya kepada sang anak. Saya bisa cerita seperti ini karena saya nggak ngambil ceritanya nggak jauh ya, karena anak saya Raihan itu ketika saya bawa ke Korowai dia umur 2 tahun, tapi dia sudah suka makan sagu, dia suka makan ulat sagu gitu kan. Hal-hal yang padahal baru pertama kali, terutama ulat sagu ya. Kalau sagu sendiri sih mungkin di kami di kota agak mudah mendapatkan. Tapi kalau ulat sagu itu agak susah dapatnya. Tapi di Korowai Raihan dengan mudahnya memakan itu. Jadi buat saya sih akhirnya melihat bahwa ini akhirnya seperti kayak apa ya? Saya mau bilang bisa nggak sih kita mengganti rambut kita gitu? Mungkin mencatnya iya, tapi warna asli mungkin tidak. Akhirnya seperti itu sih Mas. Kalau saya melihat tengah-tengahnya seperti itu karena ya oke mereka di sana menjadi Kristen, tapi kemudian kan ada beberapa praktek-praktek tertentu yang memang itu diwariskan secara turun-temurun dan susah untuk dihilangkan seperti itu karena tadi relasinya bukan hanya relasi kepada ketuhanan saja tapi kepada relasi sosial dan sistem politik, sistem tanah, ekonomi dan sebagainya. Seperti itu. Soalnya WhatsAppku. Baik, terima kasih atas jawabannya ya, Mbak. Mungkin ada satu pertanyaan lagi. Apakah ada yang mau bertanya? Saya buka satu pertanyaan lagi. Saya baru tahu. Kalau rekam suara juga ada bisa di. Ini kalau voice over kan. Atau sepertinya mungkin sudah cukup ya Mbak, karena diskusinya sudah sangat detail dan jelas. Itu ada yang resen satu kan? Satu. Oh, yang resen. Mana Mbak? Bentar. Monggo bagi yang raise hand, bisa langsung saja untuk membuka mic-nya dan segera sampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih Mbak Dian. Saya sangat suka sekali bagaimana pembahasannya dalam buku. Terus apa ya? Sebenarnya terlalu banyak pertanyaan dan perasaan yang ingin saya serap. Terlebih lagi di bagian sistem pangan dan juga bagaimana mereka bertani gitu. Karena apakah suara saya cukup terdengar? Ya, saya bisa dengar Mbak. Oh ya. Ya, jadi saya kan ada kenalan mama di Molo dan di NTT. Nah, dia itu jadi kalau di sana mereka tuh punya Ume Kebab itu tuh satu rumah untuk memasak. Jadi sistem mulai dari masak, mulai dari pemilihan bahan masakan, kemudian resep, kemudian bagaimana makanan itu keluar dari dapur itu sepenuhnya menjadi otoritas perempuan di dalam
ume kebab gitu. Bahkan laki-laki itu tidak boleh masuk ke di ume kebab. Nah, kalau di sini apakah saya kurang mungkin sudah dibahas ya, tapi lebih ininya sih, lebih detail pengalamannya. Apakah kemudian juga ada resep keluarga yang diturunkan secara turun-temurun, atau bagaimana perempuan itu punya andil dalam misalnya transfer ilmu pengetahuan antar generasi itu seberapa jauh sih gitu? Apakah boleh dijawab? Terima kasih. Baik. Saya izin ya Mbak Dinul langsung menjawab. Mohon izin Mas Effendi, mungkin bisa Mas David Effendi minta tolong menampilkan ada rumah pesta yang di bagian dalam. Ya, oke. Baik. Bapak Ibu sekalian mohon izin, ini adalah bagian dalam rumah pesta di Korowai. Yang di sebelah kanan atau kiri yang ada kelihatan ada orang berbaju biru, ini adalah bagian perempuan, lurus sampai ke belakang, sampai ke ujung ya. Terus kemudian yang sebelah sini adalah bagian yang ada kelambunya, tergantung ini adalah bagian laki-laki yang lurus sampai ke belakang itu. Jadi dua saf gitu yang saling berhadapan. Tiang-tiang ini adalah tiang-tiang yang melambangkan keluarga, banyaknya fam-fam atau marga-marga yang diundang di dalam keluarga, di dalam pesta tersebut. Jadi kalau kita mau cari tahu ada berapa banyak marga yang diundang, kita hitung aja ada tiangnya ada berapa di sini. Berarti yang sebelah kanan, tiang sebelah kanan adalah tiang katakanlah keluarga laki-laki Molonggatung, yang sebelah kiri adalah perempuan Molonggatung, seperti itu. Nah, dan mereka juga punya istilah gitu, lagi di mana? Kita ketemu di mana? Kita ketemu di mana? Di Molonggatung punya tiang atau di Dayo punya tiang, seperti itu. Nah, yang unik adalah di sini kalau kita lihat tungku api itu ternyata 2. Sehingga kewajiban memasak itu tidak terletak pada perempuan. Melulu perempuan. Jadi perempuan itu nggak ada ritual bangun pagi-pagi masak, bikin kopi buat suami tercinta, mempersembahkan masakan terenak. Oh, tidak ada dalam sistem perempuan Korowai. Oh, perempuan Korowai itu kadang-kadang gini, ya punya tangan sendiri toh, masak, lapar ya makan. Mas silakan masak. Perkara kemudian sang istri memberikan makanan kepada suami tercinta itu karena kasih, bukan karena kewajiban, bukan karena oke, saya ini bentuk pengabdian, saya harus memasak, harus membersihkan rumah. Tidak. Di Korowai itu, di dalam rumah tangga Korowai itu selalu akan ada 2 tungku laki-laki, tungku perempuan. Kalau yang datang adalah tamu laki-laki, maka yang masak adalah laki-laki. Ya, kalau yang datang adalah tamu perempuan, maka yang masak adalah perempuan. Nggak ada istilah seorang perempuan Korowai harus melayani tamu laki-laki gitu, apalagi yang bukan mahramnya dia. Wah, itu bisa berkelahi 7 turunan gitu. Bisa perkara besar gitu. Sehingga pengetahuan tentang dapur, tentang alam itu rata. Di laki-laki, di perempuan maupun di laki-laki, dan pewarisannya pun tidak melulu menjadi kewajiban perempuan, tapi diwariskan seorang anak kepada laki-laki, dari seorang ayah kepada anak, dari seorang kakek kepada anak. Mungkin yang menarik ada satu gambar lagi, mohon izin Mas Effendi, yang ada seorang kakek sedang memangku. Ya, ini juga satunya lagi ada satu gambar yang cukup besar, dia sedang memangku seorang anak. Di bagian depan. Ya, oke. Laki-laki yang memangku anak kecil ini, dia sebenarnya sedang menjadi seorang Milon. Milon itu adalah pemimpin pesta ulat sagu. Dan dia selama 3 bulan itu tidak boleh minum air, tidak boleh makan makanan yang sembarang, karena itu ada ritual yang panjang, dan nggak boleh have sex juga, karena itu akan mempengaruhi prosesi pesta ulat sagu. Tapi di tengah kewajiban dia yang sangat berat itu, dia harus mengasuh cucu dan anaknya. Hal yang mungkin kalau di masyarakat kita, wah gue lagi jadi imam nih, mohon maaf ya, jangan dah. Nggak ada cerita anak deket-deket gitu ya. Di Korowai nggak seperti itu.
Dan yang menariknya 3 bulan, Mbak, nggak minum? 3 gimana? bulan? 3 bulan tidak minum air putih? Enggak boleh. Jadi dia hanya jadi dia tuh menghilangkan rasa hausnya tuh dengan makanan yang berair seperti ketimun. Terus kalaupun dia minum itu harus dari embun itu loh Mas, ngumpulin air-air embun, dan itu juga nggak boleh ngambil yang di sekitar yang banyak, itu harus ke hulu sungai. Jadi dia benar-benar yang murni sekali. Jadi saya pernah ngikutin tuh, ya Allah kasihan banget, pagi-pagi dia pakai daun ngumpulin embun terus minum, benar-benar. Jadi saya tapi saya bilang gini, kok bisa ya, kembali saya bilang gini, kok bisa nggak ini ya, nggak dehidrasi ya. Ternyata ya menarik jawabannya mereka, ya karena sudah niat. Mohon maaf, itu mungkin kemudian yang bisa menjelaskan kepada saya tentang fenomena, kalau saya tidak sedang berpolitik, tapi kemudian hari ini kita melihat saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, kekurangan air minum. Kita tuh 1 hari nggak minum aja kita udah kayak gimana ya. Tapi ternyata saudara-saudara kita di Palestina sana bisa bertahan, dan ini mungkin bisa dijelaskan di Korowai gitu. Bagaimana Bapak ini dia bisa bertahan selama 3 bulan hanya dengan minum embun, terus kemudian makan ketimun, makan tebu. Di sana ada tebu namanya, mereka bilang baliam, ada tebu-tebu tradisional, itu mereka menghilangkan haus mereka dengan itu. Dan kemudian juga ada Milon Lal, jadi ada bapak ini adalah Milon, dan yang ada istrinya itu menjadi Milon Lal, jadi selalu partner. Jadi sistem kepemimpinan di Korowai itu bukan piramida, tapi mungkin justru seperti kotak gitu ya. Jadi selalu berpasangan. Nah ini yang menarik sebenarnya, bagaimana kemudian sistem pewarisan tidak hanya eksklusif dimiliki oleh satu kelompok, tapi rata, dan hingga karena kewajibannya pun rata. Dan saya pernah ngobrol dengan satu orang teman, dia bilang kalau kita pun nikah aja dengan perempuan laki-laki Korowai karena mereka sadar gender. Seperti itu Mbak, siapa tadi yang nanya? Mbak Gil ya? Mbak El ya, Mbak El. Halo Mbak Dinun. Kalau yang sambil menunggu Dinul manage acara, yang cerita teori botol kosong tadi, kayaknya menarik sekali itu jadi satu cerita ya, karena kalau sekarang meskipun antropolog, saya kira Mbak Yayung ada nggak yang berani nekat pakai botol kosong gitu, ngerjain skripsi atau apa, lokasi yang sangat baru, bahasa yang berbeda gitu. Tapi saya pernah membaca memang konsep dulu-dulu juga banyak begitu ya, antropolog yang dari negara lain datang ke hutan di Kalimantan, di mana itu juga seolah-olah pakai botol kosong, tapi apakah betul botol kosong ya? Apa sudah ada paradigma, sudah ada mindset macam-macam ya. Tapi amazing juga ya, Mbak Dian berani menguji coba terjun bebas gitu ya. Bisa diceritakan itu. Saya merasa metode gitu penting ya, karena selama ini kegalauan metodologi saya itu, mahasiswa sekarang itu gimana caranya teorinya itu disupport oleh data-data dari lapangan. Jadi sudah membawa mindset, saya bawa ember, saya dapat air atau dapat arak atau apa yang sesuai dengan cetakannya itu, atau sesuai dengan rencananya itu. Jadi itu mungkin yang menjadikan cerita-cerita riset itu lebih cenderung hanya mengiyakan teori tapi tidak menemukan hal-hal yang out of the box gitu ya. Ya, soal gender misalnya, soal dekonstruksi dari Mbak Dian tadi kan, cerita narasinya kalau kita yang bukan orang
orang dalam, bukan insider, kita merasa ya Papua itu ya tergantung kepala sukunya. Kalau kepala sukunya tidak oke ya tidak bisa diambil keputusan, kira-kira begitu. Sangat depend on single leader gitu ya. Dan mungkin dengan gaya kepemimpinan yang lebih fleksibel di dalam suku ini, jangan-jangan itu sebagai cara bertahan secara politik lebih bagus karena tidak bisa dipegang satu orang gitu ya. Kalau investor kan pegang satu kepala selesai karena kepala sukunya bisa memaksakan anggotanya gitu. Tapi di Korowai mungkin menurutku ini hal baru ya bagi saya karena kepemimpinan itu hanya sifatnya 3 bulanan berarti. Pesta sagunya 3 bulan sekali. Bukan Mas, izin. Pesta ulat sagu itu diadakan marga itu ini saya coba kira-kira ya, itu sekitar setiap 7 tahun. Karena mereka menunggu sagu yang ditebang di satu daerah itu tumbuh kembali. Jadi itu sekitar 7 tahun sekali, katakanlah marga Bailong, itu nanti 7 tahun berikutnya baru bisa bikin pesta ulat sagu lagi, karena resource di waktu pesta ulat sagu itu kan dihabiskan semua di sumber daya situ ya, seapon sekian ratus pohon sagu ditebang untuk kasih makan orang dan sebagainya. Tapi ritual dari mulai awal ditetapkannya, oh kita mau rapat keluarga nih, kita mau bikin pesta ulat sagu, itu sampai terakhir dicabutnya tiang utama yang untuk tiang suci yang disebut Handindu itu sekitar 3 bulan. Jadi detik di saat Milon ini ditetapkan, Milon dan Milon Nelali ditetapkan itu sampai masa tugasnya berakhir memang cuma 3 bulan. Seperti itu. Mbak Denul terlempar dari Zoom. Mohon maaf Sudah karena masuk. tadi jaringan yang kurang stabil di kampus. Mungkin itu apakah ada tambahan lagi dari Cak Javid, Mbak Yayung maupun Mbak Dian sebagai closing statement sebelum menuju acara yang paling terakhir yaitu penutupan? Apakah dari Mbak Dian ada? Oke, saya cuman ini ya tadi menyambung yang Mas David ini tentang masalah teori botol kosong. Saya mendorong, kalau sebagai seorang dosen, saya mendorong mahasiswa saya untuk S1 kamu membuktikan teori, yang kedua kamu yang S2 itu kamu menguji teori, S3 kamu menciptakan teori baru. Ketika S1 ketika menguji teori, bukan berarti teori itu harus benar gitu. Nggak masalah ketika kemudian ternyata teori yang pakai di bab 2-mu itu ternyata terbantahkan dengan situasi di lapangan. Kalau memang situasinya seperti itu, terus kenapa gitu? Saya sebenarnya mendorong mahasiswa saya seperti itu untuk supaya membebaskan pikiran mereka. Karena berangkat dari ketiadaan, ketidaktahuan itu justrulah yang mungkin membuat kita menjadi orang yang bersih secara pikiran dan hati. Kita bebaskan diri kita dari prasangka sehingga kita tidak terjebak dalam ruang gema seperti yang pernah di warning sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib tentang untuk orang yang mencintaimu tidak perlu kau jelaskan apa-apa karena dia pasti akan percaya padamu, pun dengan orang yang membencimu tidak perlu kau juga jelaskan apa-apa karena dia tidak akan pernah percaya padamu. Sebenarnya itu jadi warning gitu untuk kita bahwa jangan sampai kita terjebak pada ruang gema seperti yang saat ini sering terjadi di tengah masyarakat kita. Dan itu bisa dimulai dengan berpikir positif, bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan kita atau menempatkan seseorang di sebuah tempat,
itu pasti lengkap dan itu pasti cukup. Tidak adil rasanya ketika kemudian kita menyuruh seorang perempuan Korowai berjilbab seperti kita, karena mereka memang tidak punya kain seperti kita. Mereka yang disediakan oleh alam mereka adalah daun-daunan yang mereka pintal dan kulit pohon yang mereka tumbuk untuk menjadi pendon dan pakaian-pakaian tradisional mereka. Dan itulah menutup aurat versi mereka. Saya tidak pernah berpikir apa jadinya seorang Dian ketika seandainya Dian tidak pernah dikirim ke Korowai. Mungkin Dian selamanya akan menjadi ateis. Karena di titik Korowai itulah kemudian saya berpikir bahwa bahkan orang yang tidak pernah berinteraksi dengan orang lain, mereka mengenal siapa yang menciptakan mereka, karena saya mau bilang kesadaran bahwa kita itu bukan tiba-tiba muncul gitu, tapi kita pasti ada yang menciptakan kita sebagai makhluk. Yang lain adalah perasaan bahwa keinginan untuk belajar tiada henti, bahwa tidak mungkin masyarakat ini bisa survive ribuan tahun di tempat yang seperti ini kalau mereka nggak punya pengetahuan yang justru mungkin kita tidak miliki. Sehingga dalam posisi tersebut kita akan menempatkan diri kita dalam posisi aman untuk berkomunikasi. Kita ini aman gitu ya, ruang aman, menciptakan ruang aman untuk berinteraksi dengan mereka, juga menciptakan trust untuk berkomunikasi dengan mereka, dan yang terakhir menciptakan situasi equal dengan ketika kita berbicara dan membangun komunikasi dengan mereka. Itu kira-kira Mbak Dino, Mbak Yayum, dan Mas David. Baik, terima kasih Mbak, diskusi yang luar biasa dan sangat menarik sore hari ini, karena ternyata masih ada yang ingin bertanya, namun nyatanya waktunya sudah sore gitu ya Mbak. Barangkali nanti David, Mbak Yayu maupun Mbak Sian juga ada aktivitas lain atau ingin melanjutkan aktivitasnya yang lain, maka diskusi kita lanjutkan di lain waktu. Semoga kedepannya kita juga bisa melakukan diskusi-diskusi seperti ini lagi. Mungkin itu saja dari saya sebagai moderator. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada dua panelis yang telah bersedia mengikuti diskusi sore hari ini, yaitu Mbak Yayung dan Pak David. Mbak Yayu masih ada yang mau disampaikan? Closing. Apa ya, Cak? Oh, ini guys. Ya, Mbak Dinul, mungkin Mbak Yayu ada catatan gitu, takutnya kelewatan. Oke, baik, Cak. Monggo Mbak Yayu. Sih. Cuman aku jadi punya semangat beberapa waktu lalu, tapi aku sebenarnya nggak biasa cerita rencanaku, tapi karena Mbak Dian sudah memberi semangat, sehingga aku jadi pengen cerita bahwa aku sedang membayangkan bahwa sebenarnya perempuan-perempuan itu menghadapi krisis iklim dan krisis lingkungan hari ini tuh tidak pasif, artinya dia bukan nggak sadar, mereka bukan diam, tapi sebenarnya mereka justru sedang membangun kesadaran dan menjalankan aksinya gitu. Dan aksinya kalau mau dirunut-runut itu semua berangkat dari kesadaran bahwa perempuan tuh punya satu organ biologis yang nggak bisa, yang beda banget sama laki-laki, yaitu rahim. Bagaimana sebenarnya rahim itu bertautan dengan akal, dan itu menjadi titik berangkat aksi-aksinya, behaviornya atau pola hidupnya, termasuk juga dalam hal ini adalah perjuangan mereka untuk melawan krisis iklim dan krisis lingkungan gitu. Karena aku pengen punya project itu, sedang dicicil, semoga juga bisa jalan dan bisa diselesaikan. Makasih Mbak Dian ngasih aku semangat jadinya.
Ntar kalau perlu tentang Papua, perempuan Papua tentang perubahan iklim mungkin bisa nanti aku ngobrol-ngobrol ya. Wah, cocok banget itu, bisa bikin seri berikutnya. Terima kasih Mbak Dian. Aku suka banget. Makasih gitu aja dari aku. Baik, mungkin cukup Cak David atau ada yang ingin ditambahkan lagi? Oke, kalau saya 1 menit saja minta maaf. Intinya ini karya yang mestinya banyak yang pertama mahasiswa perlu belajar bagaimana mengenal dunia lain yang juga sangat bermakna di area-area yang tidak banyak yang membawa cerita ini dengan detail, dengan dilengkapi foto-foto yang representatif dan sebagainya. Saya kira ini memang karya yang mestinya lebih banyak yang membaca dan mungkin juga menantang kerja-kerja intelektual di masa depan itu juga semakin bagus. Artinya kalau banyak orang care terhadap makna-makna kehidupan seperti di Korowai ini, artinya ada upaya mempertahankan ruang-ruang itu dari ekspansi pasar, dari upaya-upaya mengkapitalisasi ruang-ruang hidup masyarakat adat menjadi komoditas dan sebagainya. Jadi keberpihakan ilmuwan itu penting, mendalami, mendekatkan diri dengan fenomena atau kehidupan-kehidupan seperti yang digambarkan dalam buku ini, itu penting. Dan saya kira, saya tidak tahu ya, saya merasa membaca buku ini betul-betul tidak melelahkan. Saya nggak tahu ya, mungkin karena saya tertarik atau memang bahasanya memang asik ya. Saya nggak tahu bagaimana bahasa ini betul-betul enak ya. Saya kira anak-anak muda cukup gampang untuk memahami cerita-cerita yang mengalir, apalagi visual yang bagus. Intinya ya buku ini memang, saya nggak tahu ya apakah Mbak Dian juga punya dokumenter begitu, semacam misalnya acara pesta ulat sagu, tapi ada yang visual dan sebagainya, yang itu mungkin bisa menjadi literasi tersendiri bagi ya karya-karya dokumenter mungkin ya. Kalau riset-riset sekarang memang perlu dibantu audio visual yang bagus ya, seperti karya-karya teman-teman di Ekspedisi Indonesia Baru. Dan ya, tapi sebagai akademisi tugas menulis memang yang paling utama ya. Terima kasih dan terima kasih Mbak Dian sudah sharing secara langsung. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Mbak Dini. Baik, semoga seperti apa yang diharapkan Cak David maupun Mbak Yayung dan Mbak Dian serta teman-teman yang lain, semoga kita juga bisa melakukan atau bisa melanjutkan diskusi ini di lain waktu. Mungkin itu saja. Terima kasih sekali lagi untuk Mbak Dian karena telah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber kami. Dari saya, mohon maaf bila mana ada kata yang kurang tertata dan tutur yang kurang teratur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya yang sudah hadir. Terima kasih semuanya. Kita akan tayang di Teman-teman YouTube RWK. ya ceritanya. Mohon maaf, informasi lagi bagi tadi yang bertanya, silahkan bisa hubungi nomor saya. Oke. Izin live dulu ya. Sampai ketemu lagi Mbak Dian di lain kesempatan. Semoga bisa ke Korowai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.